12 orang pegawai. Ini akan berimplikasi kepada biaya tetap kita, nanti yang bisa sampaikan ya. Jadi ini kita berkembang terus dalam 5 tahun terakhir ini, kita terus ya, tidak ada yang berhenti, kita maju terus. Ini dari sisi karyawan. Dari sisi program, nah kalau kita lihat programnya, program kita itu 100% ada 3 bidang, ada imaroh, ada idaroh, ada riayah. Posisi sekarang porsinya imaroh itu yang lebih besar, 41%, karena itu adalah program utama kita. Ya, imaroh itu ubudiyah, dakwah kita. Sedangkan idaroh itu adalah program pendukung administrasi. Sedangkan riayah adalah program pendukung sarana dan prasarana. Jadi program utamanya ada di imaroh. Selain itu pengurus yayasan juga mengembangkan yang ada di bawah. Nanti akan ada lembaga-lembaga unit program sendiri, ada koperasi sudah jalan, ada Geraha Aula, ada UPJ, ada TPG, ada anak yatim dan duafa. Ini juga bagian dari menjadi unit program kita yang akan kita kembangkan terus ke depan, tapi harus sejajar, seimbang dengan program yang ada di yayasan. Tidak boleh berdiri sendiri. Nah, 5 tahun ke depan kita sudah bertekad, baik yayasan maupun DKM, orientasi program kita sudah akan bergeser. Kalau selama ini kita pembangunan fisik, kita ke depan akan berubah ke program-program yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Jadi beberapa masukan dari jamaah saya kira itu sudah masuk, karena kemarin kita masih fokus di fisik, sekarang fisiknya sudah relatif cukup ya, sudah terpenuhi, tinggal 1-2 yang belum. Maka nanti kita pengembangan kita adalah inovasi program tentang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Jadi ini tinggal kita rumuskan dan juga masukan dari Bapak Ibu serta para jamaah sekalian. Nah, kemudian tadi Ketua DKM sudah menyampaikan per 1 Juni kita sudah akan memulai dengan fardu kifayah. Jadi nanti kalau ada orang meninggal khususnya di warga 16 dan warga 19, pengurus DKM Masjid Al-Furqon dalam hal ini fardu kifayah akan mengirim air mineral untuk sementara 5 dus dulu Pak Ketua. 5 dus untuk sekali musibah, kemudian kita akan menyediakan fasilitas keradanya, masuk kasurnya tadi. Kemudian juga papan pengumumannya akan kita siapkan. Kemudian juga kotak dukanya supaya tidak di gaskop ya, karena kalau bisa lihat masih ada di gaskop. Nanti kotak duka kuncinya dipegang yang kena musibah. Kemudian juga fasilitasi sholat jenazah di Masjid Al-Furqon. Jadi untuk 2 lingkungan prioritas, nanti kalau ada musibah silakan menghubungi pengurus DKM supaya langkah-langkah ini bisa kita lakukan di 2 lingkungan. Kalau para RW sudah punya program, tinggal saling melengkapi saja ya. Mana yang belum ada nanti bisa dilengkapi. Itu ya per 1 Juni kita akan melakukan per 1 Juni. Nah sekarang pembagian perannya tadi yayasan kita ini. Kalau untuk pemberdayaan umat nanti tugasnya adalah koperasi usaha berkah mandiri yang sekarang sudah kita bentuk. Kalau mengumpul zakat tugasnya adalah mobilisasi zakat dan pendistribusian. Nanti ini UPJ, yang ini juga SK-nya sudah dari Basnas Kota Bekasi resmi. Lalu Taman Pendidikan Al-Furqon nanti tugasnya adalah regenerasi pendidikan dan juga kader-kader yang ada di masjid kita. Pengelolaan yatim adalah tugasnya adalah santunan sosial kita untuk yatim dan duafa di 2 lingkungan yang harus dilakukan validasi database-nya yang belum. Nah ini yang perlu segera dilakukan. Sedangkan aula Geraha Subagya tugasnya adalah mencari uang, mobilisasi dana dan juga penyewaan lahan parkir. Jadi nanti masing-masing punya peran masing-masing ya. Yang tugasnya nyari duit ya nyari duit, yang tugasnya sosial ya sosial, yang tugasnya pendidikan pendidikan, yang tugasnya mobilisasi akan sudah ada, yang tugasnya pemberdayaan umat ada. Dari masing-masing inilah kemudian kita rangkum menjadi visi dan misi yayasan kita dalam rangka mencapai visi dan misi yayasan kita. Itu kira-kira gambarannya. Nah, dalam waktu singkat kita akan memasang plan ya. Ini salah satu syarat dari dinas sosial, yayasan harus pasang plan. Nah plannya itu nanti kira-kira panjangnya 3,5 meter, tingginya 100, lebarnya 120. Plannya itu yayasan Pondok Masjid Al-Furqon Bekasi, itu SK Kementerian Hukum dan HAM-nya, kemudian alamatnya di bawahnya di situ ada DKM, ada aula, ada yatim piatu, ada UPJ,
Intelijen, ada DPG, dan juga ada koperasi. Jadi semua unit-unit program yang ada di bawahnya itu adalah menjadi pendukung dalam rangka mencapai visi yayasan. Kira-kira nanti satu saja apa namanya plannya ya. Jadi semuanya sudah terangkum dalam satu papan ini. Ini yang segera akan kita pasang di depan. Nah, kemudian perkembangan aset. Nah, perlu kita sampaikan. Bapak Ibu, di yayasan kita itu ada dua sumber. Satu sumber dari jamaah, yang kedua sumber dari pengelolaan aula. Kalau kita lihat sumber yang dari jamaah, di situ ada JIS, ada Jumat, ada Idul Fitri, ada Idul Adha ya. Itu totalnya tahun 2018 itu per tahun 370 juta. Tahun 2018. Akhir tahun 2023 kemarin 548 juta 457 ribu. Artinya ada peningkatan ya, 178 juta sekian selama kurun waktu 5 tahun. Ini masih terlalu kecil, harusnya sudah lebih dari itu, karena kita berarti kurang intensif dalam cara pengumpulan zakat kita. Ini yang sumber dari jamaah dalam 1 tahun kurun waktu 2018 sampai 2023. Ini yang sumber dari aula dan parkir. Kalau akhir 2018 itu masih 255 juta, di akhir 2023 itu sudah 669 juta 877 ribu. Artinya meningkat 414 juta. Ini sumber yang dari kerja-kerja yayasan termasuk IKM, dari pengelolaan aula, parkir ya, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk apa anggaran ini nanti? Nah, ini totalnya gabung ya. Tahun 2018 sumber penerimaan kita totalnya 625 juta. Tahun 2023 totalnya sekarang sudah 1 miliar 218 juta 330. Gede banget ya. Ini perkembangan dari sisi penerimaan. Tapi perkembangan dari sisi pengeluaran juga sama. Ya, itu ada program Imaroh, Hidaroh, Riayah, dan juga yayasan. Itu tahun 2018 pengeluaran setahunnya adalah 615 juta, penerimaannya 625, jadi masih ada surplus 10 juta. Di 2023 ini penerimaannya sudah melonjak menjadi 1 miliar 247 juta 734 ribu. Sedangkan penerimaannya hanya 1 miliar 218 334 ribu. Jadi kita minus 29 juta 400 ribu. Ini kalau dari sisi per tahun ya, globalnya. Jadi kita itu masih minus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang tanya itu uang aula itu apa, gitu ya. Ternyata masih minus kalau kita konsolidasikan. Nah, ini uang aula untuk apa? Ini kegunaannya. Tahun 2023 itu total aula dan parkir itu 669 juta 887 ribu. Kemudian biaya operasional aula ini adalah untuk yang ngurusin kebersihan, keamanan, parkir, dan itu setahun 137 juta 448 juta 500. Jadi netnya penerimaan aula dan parkir tahun 2023 itu sebesar 532 juta 8.500. Nah, kita akan mengamankan biaya tetapnya dulu. Apa biaya tetapnya itu? Satu, gaji 12 orang. Itu per tahun 227.600 ribu. Jadi gaji untuk bayar gaji karyawan itu 227 juta. Ini per tahun. Kemudian untuk listrik ini yang harus per bulan 6 juta itu 72 juta. Ya, rata-rata 6 juta per bulannya. Nah, untuk kesekretariatan adalah mati, keran, bocor ya, untuk kebersihan itu per bulan rata-rata 5 juta, 60 juta. Kemudian untuk restribusi 9 juta 500 untuk pemerintah. Total biaya tetap kita 369 juta 100 ribu per tahun. Jadi selisihnya atau kelebihannya itu 163 juta 338.500 per tahun atau 13 juta 611 ribu per bulan. Itulah yang kita pakai untuk membiayai program-program yang ada TPG, ada ceramah-ceramah, kemudian ada kegiatan tablik akbar dan lain sebagainya. Enggak besar, jadi per bulan anggaran kita hanya kurang lebih 13 juta 500. Kecuali nanti aulanya sudah meningkat dan juga parkirnya sudah meningkat, mungkin kita aman gitu ya. Jadi perlu diketahui untuk biaya tetap kita per tahun tidak
Kita lihat aset kita di 2018 itu nilainya masih 6,8 miliar. Itu dari